Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Amelia dari Fakultas FKIP Program Studi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia yang telah saya pelajari. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang konstitusi, kalian harus tahu nih, dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan konstitusi yang sekarang loh, yaitu yang pertama dari perkataan Yunani kuno adalah politeia dan dari bahasa Latin disebut constitution. Nah, dari situlah awal mula konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kalau dalam pengertian yang lebih luas lagi, dapat dikatakan bahwa konstitusi juga merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip, prinsip nilai, dan norma dasar yang mengatur mengenai apa, bagaimana kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi. Karena itu, Brian Thompson menyederhanakan pengertian konstitusi dengan menyatakan the Constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization, yang artinya konstitusi difungsikan sebagai pedoman dan acuan tertinggi dalam rangka bekerjanya roda organisasi, baik dalam pengertian organisasi negara atau dalam pengertian organisasi lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi itu ada dua ya teman-teman, yaitu tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang tertulis dalam sebuah naskah atau beberapa naskah, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Sementara, dan Undang-Undang yang dipakai pada saat ini. Nah, yang kedua adalah konstitusi yang tidak tertulis, seperti pidato kenegaraan, musyawarah, pidato kepresidenan. Nah, dari musyawarah ini kita bisa menyalurkan pendapat-pendapat kita dan bisa berdemokrasi. Lalu selanjutnya adalah fungsi-fungsi konstitusi. Fungsi-fungsi konstitusi ini ada banyak ya teman-teman, tapi saya cantumkan beberapa saja di sini. Yang pertama, sebagai penentu serta pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara. Yang kedua adalah pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat tersebut. Yang ketiga, pemberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang keempat, penyalur atau pengalih kewenangan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Nah, fungsi konstitusi ini bisa juga berfungsi sebagai simbolik ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai sarana menjadi perekayasaan serta pembaharuan masyarakat. Nah, konstitusi ini juga memiliki karakteristik ya teman-teman, yaitu yang sebelum direformasi dan sesudah direformasi. Jadi karakteristik sebelum direformasi, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, kekuasaan negara tertinggi adalah di tangan MPR. Yang ketiga, sistemnya konstitusional. Yang keempat, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, Presiden adalah penyelenggara tertinggi di bawah DPR. Yang keenam, Menteri adalah pembantu Presiden dan negara tidak bertanggung jawab pada DPR. Yang ketujuh, kekuatan kepala negara tidak terbatas. Sementara, karakteristik yang sudah direformasi adalah bentuk negara dengan prinsip otonomi yang luas. Nah, yang kedua, bentuk pemerintahannya adalah republik konstitusional, sistem pemerintahannya adalah kepresidenan. Nah, presidennya adalah kepala negara dan dipilih langsung oleh rakyat. Dan begitu pula dengan wakil presidennya teman-teman. Nah, yang keempat, kabinet yang ditunjuk presiden harus bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, DPD dan DPR menjadi anggota MPR. Yang keenam, kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan oleh MA, pengadilan subordinat, dan MK. Lalu selanjutnya, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Mengapa ayo? Nah, menurut saya, karena di konstitusi itu mengandung prinsip-prinsip nilai dasar, nilai norma, dan pedoman. Seperti dikatakan Brian Thompson tadi, konstitusi memiliki fungsi sebagai pedoman dan acuan tertinggi. Maka karena dia adalah
mengandung pedoman, nilai-nilai norma dan nilai-nilai dasar. Jadi kita harus memahaminya supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik, taat dengan peraturan, dan juga bila kita sudah besar nanti atau sudah mencapai cita-cita kita nanti, kita tidak melakukan korupsi ya teman-teman ya. Oke, harus diingat itu. Harus diingat ya teman-teman, nggak boleh korupsi. Kalau mau kerjaan kita berjalan lancar dan halal, kita nggak boleh korupsi. Korupsi itu nggak bagus. Ingat pesan aku, nggak boleh korupsi. Nanti masuk neraka loh. Nggak boleh ya? Ingat. Oke, tak terasa materi yang saya sampaikan telah selesai. Maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, penyampaian saya yang kurang baik dan sebagainya. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Thanks for watching my video. Do you have any question atau ada pertanyaan, saran, kritik, komentar dan lainnya, bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Misalkan Kak, videonya kurang jelas Kak, materinya nggak nyambung nih, materinya salah atau banyak typonya, bisa tulis aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa follow my Instagram Bianco Azuri. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.